Perubahan aneh Ziwei tahun 1946. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Berapa banyak sistem pertarungan yang dimiliki Fang Yuan? Dari apa yang dilihat Duke Long, Fang Yuan hanya memiliki dua sistem pertarungan yang matang. Satu adalah jalur waktu, dan yang lainnya adalah jalur pedang. Sistem jalur waktu adalah yang paling komprehensif, penglihatan masa depan 3 napas, pemanggilan binatang buas tahunan, kapal perang terbang Myriad Year, gunting musim semi, mantel musim dingin, persepsi musim gugur, kipas musim panas, serta pembajakan musim semi, penyiangan musim panas, panen musim gugur, penyimpanan musim dingin, dan seterusnya mencakup dua domain utama pertempuran dan manajemen bukaan abadi. Ada dua kartu truf, pemotongan waktu yang dikombinasikan dengan waktu menyusut, dan yang lainnya adalah kesuksesan musim semi musim gugur, yang intinya adalah Spring Autumn Cicada. Jalur pedang memiliki transformasi naga pedang kuno, gelombang pedang 3 lapis, pedang benang emas, pembunuhan gelap, air terjun pedang pikiran Myriad, pendekar pedang, dan metode lainnya. Kartu trufnya adalah pedang hati tinju 5 jari. Sistem pertarungan ini menyerang secara ekstrim, bahkan lebih kuat daripada gaya jalur waktu dalam aspek ini, terutama pedang hati tinju 5 jari yang dimodifikasi oleh Fang Yuan. Namun, tidak ada yang perlu dipuji dari bidang lain, sistem pertarungan Duke Long jauh lebih unggul dalam hal gerakan, penyembuhan, dan aspek lainnya. Ini membentuk kekurangan. Di hadapan musuh dengan pengalaman pertempuran yang sangat kaya seperti Duke Long, kekurangan ini berubah menjadi kelemahan yang menahan kecakapan ofensif sistem jalur pedang. Selain kedua sistem ini, Fang Yuan juga memiliki banyak metode jalur Qi, tetapi sejauh yang diketahui Duke Long, itu tidak lengkap. Lautan Qi yang tidak terbatas jelas merupakan kartu truf dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dinding Qi primordial, tetapi itu tidak digunakan setelah pertama kali, dan sepertinya kemungkinan itu digunakan lagi rendah. Dalam aspek jalur jiwa, Duke Long tahu Fang Yuan memiliki banyak metode dan gerakan pembunuh kartu truf tidak diragukan lagi adalah segel Luopo. Namun, pengadilan surgawi dan Duke Long telah membuat persiapan yang cukup untuk ini. Fang Yuan tidak menggunakan metode jalur jiwa apapun sejak awal adalah langkah yang bijaksana. Selain itu, segel perlindungan aliran balik adalah jalur aturan, segudang diri adalah jalur manusia, tangan raksasa jalur kekuatan milik jalur kekuatan, wajah yang dikenal adalah jalur transformasi, pimpin jiwa ke dalam mimpi, transformasi pencari realitas mimpi murni, dan alihkan jiwa dalam mimpi adalah gerakan pembunuh jalur mimpi. Metode-metode ini menakutkan, tetapi semuanya adalah gerakan independen yang menyerupai mutiara besar, sementara sistem pertarungan yang matang adalah kalung mutiara yang terbentuk dari metode yang saling melengkapi. Kalung yang terbentuk dari mutiara kecil ini lebih berharga daripada mutiara besar. Melawan sebagian besar Dewa Gu, Fang Yuan dapat mengandalkan mutiara besar untuk mengubah situasi dan menentukan kemenangan. Tetapi di depan Duke Long, kelemahan sistem pertarungan Fang Yuan menjadi mencolok. Dia mengaktifkan taring naga yang berputar untuk menyerang Fang Yuan dari kejauhan tetapi mereka diblokir oleh segel perlindungan aliran balik. Duke Long tidak berkecil hati, segel perlindungan aliran balik cukup kuat tetapi tidak memiliki gaya yang matang untuk mendukungnya dan menebus kelemahannya. Kelemahan terbesar segel perlindungan aliran balik adalah bahwa ia menghabiskan sungai aliran balik, meskipun Fang Yuan menyimpannya sebanyak mungkin setelah kelahirannya kembali, bagaimana ia bisa menahan pengeluaran yang begitu kuat. Segel perlindungan aliran balik adalah gerakan pembunuh abadi yang menggunakan sungai aliran balik sebagai intinya, kekuatan pertahanannya mengerikan dan dapat mencerminkan hampir semua serangan eksternal. Gerakan ini diciptakan oleh Fang Yuan, dari mana orang bisa melihat bakatnya yang menakjubkan. Sayangnya, Fang Yuan tidak memiliki sistem pertarungan yang stabil untuk kartu truf ini. Misalnya, gerakan pembunuh defensif tambahan untuk bertahan dan mengurangi serangan eksternal, atau gerakan pembunuh untuk meningkatkan kekuatan segel perlindungan aliran balik, atau metode untuk memulihkan sungai aliran balik itu sendiri. Misalkan segel perlindungan aliran balik adalah ikan dengan rasa yang sangat lezat. Meskipun dimakan mentah akan tetap menjadi makanan lezat, jika dibumbui dengan garam, bisa diolah menjadi ikan asin yang bisa disimpan lama. Jika dipadukan dengan bahan lain seperti gula, jahe, daun bawang, atau bawang putih, bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat, yang memberikan lebih banyak cita rasa. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi dan Adipati Long, akumulasi Fang Yuan masih belum cukup.
Dia tidak bisa menghindari jatuh ke dalam kesulitan. Adipati Long menyerang lagi dan lagi sambil menahan serangan balik segel pelindung aliran balik, dengan paksa menghabiskan sungai aliran balik. Metode penyembuhannya juga luar biasa. Lagu takdir Feng Jiuge menyelimuti Fang Yuan sepanjang waktu. Lagu takdir berganti antara kuat dan lemah, memicu serangan balik dari segel pelindung aliran balik. Kedalaman lagu itu sebenarnya melemahkan Fang Yuan bahkan dengan segel pelindung aliran balik yang diaktifkan, tetapi pelemahannya jauh lebih kecil. Yang lebih buruk adalah lagu takdir itu melemahkan Fang Yuan sambil memperkuat kekuatan Adipati Long. Kekuatan tempur Duke Long melonjak, tumbuh semakin kuat, dia memiliki keunggulan penuh dan serangannya seperti gelombang pasang, menunjukkan kekuatan yang ekstrim. Fang Yuan membatalkan transformasi pedang naga yang tak terlupakan dan kembali ke bentuk manusianya. Tubuh pedang naga itu sangat besar, menggunakan segel perlindungan aliran balik di atasnya mengeluarkan sungai aliran balik jauh lebih cepat, jauh lebih stabil dengan tubuh manusia. Fang Yuan melakukan serangan balik terus-menerus menggunakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Namun, tak lama kemudian, tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ini juga menjadi sasaran, mereka meledak dan berubah menjadi alam mimpi. Alam mimpi itu kemudian berubah kembali menjadi tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni baru yang berjuang untuk pengadilan surgawi. Itu adalah Feng Jin Huang. Peri Ziwei tidak hanya memanggil Feng Jiuge melalui gerbang surga pusat, dia juga memanggil Feng Jin Huang. Dengan dia di sini, metode jalur mimpi Fang Yuan akan sangat terkendali. Benar saja, semua metode jalur mimpi Fang Yuan menjadi sasaran dan ditangani. Feng Jin Huang. Fang Yuan mengerutkan kening dalam hati, di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan formasi Gu Abadi untuk mengaktifkan jurus pembunuh jalur mimpi tingkat abadi dan merusak rencanaku. Dan sekarang, dia menggunakan formasi abadi atau rumah Gu Abadi untuk menargetkanku sekali lagi. Fang Yuan benar-benar ingin menemukan lokasi tepatnya dan menghadapinya, tetapi dia tidak memiliki kebebasan untuk melakukannya saat ini. Dia bahkan tidak dapat mendekati menara pengawas surga, menjadi semakin jauh darinya. Alasannya adalah lawan-lawannya adalah Duke Long dan Feng Jiuge. Para pelindung Dao saat ini dan sebelumnya telah bergandengan tangan. Adapun Fang Zheng dan Qin Dingling di Dewan Penghakiman Iblis, mereka tidak lagi dapat ikut campur dan mulai berurusan dengan binatang buas dan pendekar pedang yang ada di seluruh pengadilan surgawi. Pasukan utama pengadilan surgawi juga mulai kembali ke pengadilan surgawi dari Gunung Kaki Berbulu melalui gerbang surga pusat dan bergabung dalam pekerjaan pembersihan. Binatang buas dan pendekar pedang bukanlah lawan mereka dan dikalahkan berulang kali. Altar keberuntungan bencana menjadi fokus serangan gabungan pasukan utama pengadilan surgawi, beberapa bahkan memasuki menara pengawas surga, Qi Chilang tidak dapat bergerak dengan baik, situasinya menjadi berbahaya. Tidak bagus. Pasukan utama pengadilan surgawi telah kembali, bukankah ini berarti tanah terberkati yang sempurna telah kehilangan tujuannya? Pengadilan surgawi memiliki cukup banyak tanda dao yang berhasil dan dapat memulihkan takdir sepenuhnya. Wajah Fang Yuan muram, berita buruk datang satu demi satu, dan situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan dan berbahaya. Peri Ziwei, gunakan kesetaraan yang baik hati dengan cepat, segel perlindungan aliran baliknya akan segera hancur. Duke Long mentransmisikan suaranya. Ya, pada saat ini, Peri Ziwei telah menstabilkan luka-lukanya dan dapat bertarung lagi. Dia mengaktifkan rumah Gu Abadi dan terbang ke langit, pandangannya berisi Duke Long, Fang Yuan, serta Feng Jiuge dan yang lainnya. Jurus pembunuh abadi, kesetaraan yang baik hati. Kesetaraan yang baik hati berhasil diaktifkan, Fang Yuan tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Peri Ziwei mentransmisikan suaranya. Kerja bagus, Ziwei. Duke Long tertawa terbahak-bahak dan serangannya menjadi lebih ganas. Fang Yuan terpaksa mundur lagi dan lagi. Tidak ada gunanya sekarang, Fang Yuan, tidak peduli seberapa keras kau bertahan, kau akan tetap kalah. Peri Ziwei tersenyum. Namun pada saat berikutnya, ia mendengar suara perempuan, benarkah? Siapa yang mengatakan itu? Peri Ziwei terkejut, suara ini familiar namun aneh. Yang membuatnya terkejut adalah ia tidak pernah mendeteksi keberadaan Gu Immortal di dekatnya. Apa yang kau cari? Aku adalah kau. Peri Ziwei merasa ngeri saat mengetahui bahwa ia sebenarnya sedang membalas dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Tubuhku benar-benar di luar kendali. Jiwa? Ada masalah dengan jiwaku. Tiba-tiba,
Cahaya menakutkan di pupil matanya membesar dan menyebar dengan cepat. Bagian putih matanya tertutup sepenuhnya dan berubah menjadi hitam pekat. Peri Ziwei berjuang dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi semuanya sia-sia. Di saat-saat terakhirnya yang jernih, ia tiba-tiba menyadari, ia dikendalikan oleh jiwa spektral. Setiap kali ia mencari jiwa spektral, jiwanya sebenarnya telah dirusak secara perlahan. Metode Spectral Soul terlalu canggih, dia sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Dia telah terkikis dan disusupi oleh kekuatan Spectral Soul, berbagai keputusan yang dia buat sebelum konvensi jalur pemurnian benua tengah juga memiliki pengaruh Spectral Soul di dalamnya. Hanya saja campur tangan Spectral Soul kecil pada awalnya. Namun kemudian, pengaruh rahasia ini terus berkembang. Dan sekarang, dia bahkan dapat menyebabkan Peri Ziwei berada di bawah ilusi. Sebelumnya, Peri Ziwei belum menggunakan kesetaraan yang baik hati tetapi dia pikir dia telah berhasil mengaktifkannya dan bahkan memberi tahu Dukelong. Mungkin di kehidupan sebelumnya juga, aku diambil alih seperti ini oleh Spectral Soul. Meskipun aku memiliki kesetaraan yang baik hati, aku tidak benar-benar menggunakannya. Ini adalah pikiran jernih terakhir dari Peri Ziwei. Pada saat berikutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap medan perang dengan tenang dengan cahaya hitam di matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang sangat menyeramkan. Dia mempertahankan pembukaan gerbang surga tengah sambil mendekati aula penekan jiwa dengan tenang. Dia memiliki gambaran paling jelas tentang lokasi di sini. Dia dengan cepat menyingkirkan semua jenis belenggu dan memulihkan kebebasan Spectral Soul. Ziwei memberi hormat kepada Tuan. Dia berlutut dan bersujud di hadapan Spectral Soul bahkan tanpa sedikit pun rasa bangga sebagai anggota pengadilan surgawi. Spectral Soul sangat lemah, dia berubah menjadi bola jiwa tembus pandang yang perlahan melayang ke arah Peri Ziwei. Ayo kita tonton pertunjukannya dulu. Peri Ziwei memegang bola jiwa di kedua tangan dan berjalan keluar dari aula penekan jiwa. Pada saat ini, Wu Yong, Wu Shuai, dan yang lainnya juga muncul di medan perang pengadilan surgawi. Apa yang terjadi? Peri Ziwei, Dukelong meraung, gerbang surga pusat masih aktif dan benar-benar membawa musuh-musuh ini juga. Dukelong tidak dapat menghubungi Peri Ziwei, hatinya hancur dan dia ingin langsung menghancurkan gerbang surga pusat. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan menyerang menara pengawas surga lagi. Dukelong mendidih karena marah, tetapi dia terpaksa mencegat Fang Yuan dan menyerah pada rencananya sebelumnya. Para dewagu masuk satu persatu melalui gerbang surga pusat. Ikuti Tuan Wu Yong. Jadi pengadilan surgawi benar-benar terlihat seperti ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Menara pengawas surga ada di sana, ikuti aku. Pertempuran terakhir yang menentukan terjadi di pengadilan surgawi. Ayo, ayo, lihat, ini sutra bermutu tinggi. Manisan buah, beli 3 batang dapat 1 gratis. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Di dalam toko yang menjual cacing gu, seorang pramuniaga menyambut Hong Yi dengan penuh semangat. Hong Yi pertama-tama menatap pramuniaga ini sebelum dengan hati-hati mengamati tata letak dan dekorasi toko. Dia mengerutkan kening di dalam, semuanya di sini begitu nyata, apa yang terjadi? Kudengar Anda menjual gu sarjana. Hong Yi bertanya, oh, ya, tapi Tuan, gu sarjana ini adalah cacing gu tingkat 5. Pramuniaga itu agak ragu-ragu. Hong Yi tersenyum tipis dan melepaskan aura Master Gu tingkat 5-nya, yang langsung menyebabkan kegaduhan besar di toko. Wajah pramuniaga itu dipenuhi dengan keterkejutan, manajer toko juga tertarik oleh aura itu. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa Hong Yi dengan hormat, secara pribadi mengeluarkan Gu Sarjana untuk diamatinya. Itu memang Gu Sarjana. Hong Yi memeriksanya dengan saksama selama beberapa saat, keraguan di hatinya semakin dalam, bolehkah saya mengujinya? Silakan, Tuan. Manajer toko segera memberikan Gu Sarjana kepada Hong Yi. Hong Yi menuangkan esensi purbanya ke dalam Gu Sarjana. Gu Sarjana ini segera terbang keluar dari jari Hong Yi dan mendarat di tanah, berubah menjadi seorang sarjana muda yang tampan. Sarjana muda itu membungkuk hormat ke arah Hong Yi dengan tangan terkepal, siswa memberi hormat kepada guru. Hong Yi mengangguk dengan gembira. Gu Sarjana sangat langka, itu adalah cacing gu jalur manusia, dan Hong Yi hanya mendengarnya dari rumor. Hong Yi mengeluarkan gufana jalur kebijaksanaan dan gufana jalur informasi dari lubangnya, melemparkannya ke sarjana itu, gunakan itu. Sarjana itu menerima 2 cacing gu ini dan menggunakannya tanpa perlu mendapatkan keakraban,
dan dia menggunakannya dengan cukup mahir. Secara khusus, beberapa kebiasaan kecil selama aktivasi sama dengan Hong Yi. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Manajer toko bertanya sambil tersenyum. Hong Yi mengangguk berulang kali, bagus, saya ingin Gu ini. Manajer toko itu sangat gembira, bagus, harganya 600.000 batu purba. Alis Hong Yi berkerut, harga ini tidak mahal, bahkan terlalu murah. Harga untuk Gu tingkat 5 manusia biasa berkisar antara 100.000 hingga 1 juta batu purba, tetapi Gu sarjana ini adalah Gu tingkat 5 kualitas terbaik yang langka, harganya pasti di atas 1 juta. Selain itu, tidak ada pasar untuk itu, jadi sulit untuk mendapatkannya bahkan dengan dana yang cukup, tetapi itu dijual hanya dengan 600.000 batu purba di sini. Hong Yi memiliki banyak pertemuan yang tidak disengaja dan kaya, dia segera membayar sejumlah uang dan menerima sarjana Gu ini. Juga, tampaknya tidak ada perbedaan antara di sini dan kenyataan, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, ada banyak cacing Gu jalur manusia di sini. Gu cendekiawan hanyalah salah satunya. Selain itu, ada begitu banyak cacing Gu jalur manusia di sini sehingga bahkan dapat disebut melimpah, tetapi itu adalah hal yang biasa bagi orang-orang ini. Dan cacing Gu jalur api, jalur air, dan jalur lainnya yang umum justru jarang di sini. Sepertinya jalur manusia adalah jalur kultivasi utama di sini. Benar-benar aneh. Aku ingin tahu apa yang ditemukan saudara Ye di pihaknya. Sebaiknya aku segera bergabung dengannya. Setelah Ye Fan dan Hong Yi dikirim ke lukisan itu oleh kehendak Genesis Lotus, mereka berpisah untuk menjelajahi daerah itu setelah berdiskusi satu sama lain. Penemuan Hong Yi juga ditemukan oleh Ye Fan. Tetapi pada saat ini, di sudut jalan, Ye Fan melihat orang yang tidak terduga. Tuan, Ye Fan tercengang. Dia juga telah membeli cacing Gu jalur manusia peringkat 5 dari sebuah toko, itu disebut Gu pahlawan. Dia baru saja tiba di sudut untuk mengaktifkannya, dan situasinya menjadi berbeda dari saat dia mengaktifkannya di toko. Pahlawan Gu benar-benar berubah menjadi wujud gurunya. Tidak perlu terkejut, muridku. Ini adalah pertemuan kebetulan kita. Lu Weiyin tersenyum. Ye Fan segera memahami makna di balik kata-kata itu dan gembira, Guru, Anda tahu keanehan tempat ini. Tempat apa ini? Mengapa kita tiba-tiba berakhir di tempat ini? Lu Weiyin tersenyum ringan, saya perlu menjelaskan dari awal. 300.000 tahun yang lalu, di era kuno abad pertengahan, benua tengah melahirkan seorang yang mulia abadi bernama teratai Genesis. Dia menciptakan pohon dewa karma jurus pembunuh, dan ketika dia menjelajahi gurun barat, dia menolak permintaan seorang anak untuk membangkitkan orang tuanya. Sebagai hasilnya, dia melihat pemandangan tertentu di masa depan di mana kota kaisar dihancurkan oleh parit tanah dan semua kehidupan punah. Oleh karena itu, dia menempatkan istana kacang ilahi di gurun barat. Ketika dia kembali ke benua tengah kemudian, dia menggunakan jurus pembunuh jalur lukisan gaya hidup puas di kota kaisar, membentuk dunia lukisan. Kalian berdua memiliki keberuntungan yang terhubung erat dengan Fang Yuan, kehendak Genesis Lotus waspada dan karenanya mengunci kalian di sini. Ye Fan tercengang, banyaknya informasi membuatnya tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Dia sangat terguncang, masalah ini sebenarnya terkait dengan Genesis Lotus Immortal Venerable. Juga Master, kapan saya menghubungkan keberuntungan dengan Fang Yuan? Itu dilakukan oleh Fang Yuan secara diam-diam, dia ingin mencapai sesuatu dengan bantuan keberuntunganmu. Elang surgawi ekstrim atas juga merupakan binatang buasnya yang tak terlupakan. Lu Weiyin menjawab dengan tenang. Fang Yuan berinisiatif menghubungkan keberuntungan denganku untuk mendapatkan bantuan dari keberuntunganku. Ye Fan bahkan lebih terkejut. Ye Fan telah mengakui Lu Weiyin sebagai gurunya dan dengan demikian sudah setengah langkah memasuki dunia Gu Immortal, dan mengetahui lebih banyak rahasia daripada Hong Yi. Dia sangat jelas tentang orang hebat macam apa Fang Yuan itu. Fang Yuan adalah iblis yang tak tertandingi, karakter kuat yang bahkan pengadilan surgawi tidak punya pilihan untuk melawannya. Dia benar-benar terhubung dengannya, ini seperti dongeng. Lu Weiyin menggelengkan kepalanya, murid, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang disukai oleh Dao Surgawi, kamu memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Meskipun kamu tidak penting pada awalnya, kamu pasti akan membuat prestasi besar di masa depan. Di seluruh 5 wilayah, bahkan tidak ada 10 orang dengan keberuntungan seperti milikmu. Tidak aneh bagi Fang Yuan untuk ingin mendapatkan bantuan dari keberuntunganmu. Namun,
Dao surgawi menyeimbangkan segalanya, dia pernah menggunakan keberuntunganmu dan memperoleh manfaat besar, sekarang, kamu juga menggunakannya untuk memperoleh kekayaan abadi yang sangat besar. Elang surgawi ekstrim atas hanyalah salah satunya, di depanmu sekarang adalah warisan sejati Genesis Lotus. Warisan sejati Genesis Lotus. Ye Fan berseru kaget sekali lagi, dia tiba-tiba mengerti dan tatapannya ke arah Lu Weiyin berubah. Guru, Anda tahu semua ini seperti punggung tangan Anda. Apakah ini berarti ini semua rencana Anda? Haha, muridku, Anda melebih-lebihkan saya. Ini semua adalah pengaturan Dewa Bumi Surga yang mulia abadi, saya hanya pewarisnya. Ketika Ye Fan mendengar nama besar Dewa Bumi Surga yang mulia abadi, dia menyadari bahwa dia juga telah menjadi pengikut Bumi Surga, tetapi dia tidak merasa gembira karena dia sudah mati rasa karena keterkejutannya. Lu Weiyin melambaikan tangan ke Ye Fan, kita tidak punya banyak waktu. Kita akan bicara sambil jalan. Ye Fan segera mengikuti, keduanya mengikuti kerumunan di jalan dan berjalan ke depan. Lu Weiyin menjelaskan secara rinci, warisan sejati teratai Genesis ini memiliki nilai yang sangat tinggi, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah jurus pembunuh gaya hidup yang memuaskan ini, bagian kedua adalah keberuntungan menjadi anak manusia, dan bagian ketiga adalah rumah gua abadi peringkat 8 yang terbentuk dari Istana Kacang Ilahi dan Kota Kaisar, Istana Kaisar Ilahi. Lu Weiyin melanjutkan setelah jeda sebentar, pertama-tama kita akan mengambil bagian kedua dan menjadikanmu anak manusia. Ye Fan bertanya, Guru, apa itu anak manusia? Apa yang harus saya lakukan? Lu Weiyin menjawab, benua tengah berbeda dari 4 wilayah lainnya. Ia menggunakan sistem sekte dan jalan manusia yang paling makmur di sini dengan fondasi terdalam. Kota Kaisar adalah perkumpulan terbesar dari urat nadi manusia benua tengah. Mengapa banyak sekali jenius muncul di sini? Itu karena urat nadi manusia. Selama kau menyerap kekuatan dalam urat nadi manusia, keberuntunganmu akan mendapat dorongan besar dan kau akan mendapatkan dukungan dari jalan manusia, menjadi anak manusia. Dan untuk mencapai ini, kita butuh bantuan Hong Yi. Hong Yi, dia adalah saudara angkatku, apa hubungannya ini dengannya? Ye Fan terus terkejut. Lu Weiyin menjawab, Fang Yuan juga menghubungkan keberuntungan dengannya, tetapi keberuntungannya berbeda darimu. Kamu adalah anak kesayangan Dao Surgawi sementara dia adalah salah satu anak manusia dari benua tengah, dia diunggulkan oleh jalan manusia. Dengan bantuannya, kamu dapat dengan lancar memanfaatkan tindakan Sen Sang dan diam-diam memperoleh pengakuan dari urat nadi manusia. Dengan status anak manusia, kita kemudian dapat meminjam kekuatan Fang Yuan untuk mencoba mendapatkan bagian pertama dari warisan sejati, atau bahkan bagian ketiga juga. Istana Kacang Ilahi, Dunia Lukisan. Fang Yuan, sebuah suara terdengar sebentar-sebentar di telinga Fang Dichang. Fang Dichang telah berhenti menggunakan pohon ilahi karma dan menggunakan gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan untuk memikirkan cara menyingkirkan kesulitan ini ketika dia mendengar suara ini. Itu suara Sen Sang. Dia mengetahui identitasku dari tubuh utama. Fang Dichang ragu-ragu, dia memiliki beberapa tebakan di benaknya tetapi dia tidak segera menanggapi. Benar saja, suara Sen Sang terus-menerus menyampaikan, Fang Dichang, aku sudah mengetahui identitas aslimu dari tubuh utamamu. Siapa yang mengira, Fang Yuan memiliki rencana seperti itu, dia benar-benar menempatkan klonnya di dalam kekuatan super gurun barat. Aku akan membantumu melarikan diri. Bagaimana kau akan membantuku? Fang Dichang bingung. Sen Sang tertawa, kau seharusnya tahu bahwa aku telah mencoba menguraikan metode jalur manusia yang terhormat dan aku telah menemukan kuncinya. Aku tahu. Fang Dichang mengangguk. Sen Sang melanjutkan, Istana Kacang Ilahi dan Kota Kaisar telah bergabung menjadi satu. Aku selama ini bersembunyi dan tidak membiarkan Genesis Lotus menemukanku, jadi aku masih menguraikan gerakan pembunuh jalur manusia. Fang Dichang bertanya, dan bagaimana dengan mereka? Sen Sang menjelaskan dengan sabar, ini adalah kesempatan yang sempurna. Aku telah terus-menerus memindahkan kehendak manusia dari 4 wilayah ke dalam sini. Awalnya, aku tidak dapat melibatkan diri dengan Kota Kaisar dan mengganggu metode-metode terhormat dari dalam sehingga aku harus menyusup ke sana secara diam-diam. Namun sekarang, Istana Kacang Ilahi dan Kota Kaisar telah bergabung. Sebelumnya, kau telah menyempurnakan Istana Kacang Ilahi, hanya saja otoritasmu lebih rendah dari kehendak teratai Genesis.
Gunakan jurus pembunuh pohon ilahi karmamu untuk mengguncang seluruh rumah Gu abadi dan berkoordinasilah denganku untuk menyebarkan metode-metode terhormat sehingga kekuatan semua orang diperkuat. Kau ingin aku bekerja sama denganmu untuk menghancurkan metode-metode jalan manusia terhormat. Fang Dichang langsung ke intinya. Shen Sang tertawa, kita saling membantu. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Fang Dichang tidak ragu-ragu, langsung setuju medan perang pengadilan surgawi. Jurus pamungkas abadi, Finger Wind Dragon. Wu Yong mengaktifkan jurus pamungkasnya tetapi dihadang oleh serangan gabungan dari 3 anggota pengadilan surgawi. Mati saja, Wu Yong. Pangeran Feng Xian menggunakan api yang tak ada habisnya yang menyerbu ke depan sementara dia berdiri di belakang, diselimuti api. Serangan ofensifnya juga memiliki sifat defensif. Itu adalah pilihan serangan yang stabil. Zhou Xiongxin menyerang dari belakang. Rumor jurus pamungkasnya menjadi harimau yang meraung, seperti sekelompok harimau yang menerkam ke arah Wu Yong. Dan Ye Qiaozi mengaktifkan jurus pamungkas jarak jauh, tanaman merambat tumbuh dari udara tipis dan menyebar ke arah Wu Yong, mencoba mengikatnya. Wu Yong mendesah dalam hati, dia harus mundur berulang kali. Dia pindah kembali ke gedung bambu kecil angin tetesan giok bening. Dengan bantuan rumah Gu abadi, dia menahan serangan ganas dari 3 orang abadi. Tetapi dengan demikian, rencananya untuk mendekati menara pengawas surga terhenti. Penguatan jurus pamungkas jalur manusia ke pengadilan surgawi terlalu besar, tunggu sebentar, ini. Tepat saat Wu Yong mulai sakit kepala, bintik-bintik cahaya putih muncul di Clear Jade Dripping Wind ini Bambo Building dan bahkan memasuki tubuhnya. Jurus pembunuh jalur manusia, harapan rakyat. Jurus pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara rakyat. Di dalam rumah Gu abadi, para dewa Gu perbatasan selatan lainnya di samping Wu Yong meraung penuh vitalitas. Kekuatan ini, manusia pohon tua bade, yang sedang bertarung di luar, menatap tangannya sendiri dengan kaget. Ahli jalur transformasi hebat Yi Hao Fang juga bingung, mengapa jurus pembunuh jalur manusia pengadilan surgawi membantu kita. Keraguan berat ini menekan pikiran para dewa Gu pengadilan surgawi seperti gunung. Shen Sang, kau benar-benar tidak mengecewakan harapanku, kerja bagus. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia juga telah menerima amplifikasi dan kondisinya membaik dengan cepat. Wajah Du Kelong pucat, dia adalah manusia naga, manusia varian, dia tidak dapat menerima amplifikasi pahlawan di antara rakyat tidak seperti Fang Yuan. Ketika Fang Yuan kembali ke wujud manusianya, meskipun diciptakan dengan janin abadi berdaulat Gu, ia tetaplah manusia murni. Ledakan. Du Kelong terlempar oleh Fang Yuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Dingling mengirimkan suaranya kepada Patua Zheng Yuan, bertanya kepadanya dengan cemas. Patua Zheng Yuan belum mati dan telah pindah dari aula besar pusat. Selama ini ia bertanggung jawab untuk mengaktifkan metode jalur manusia yang ditinggalkan oleh para bangsawan benua tengah. Du Kelong menangkis serangan Fang Yuan sambil bertanya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Patua Zheng Yuan menjawab dengan suara berat, saya mengerahkan seluruh kemampuan saya, tetapi saya tidak yakin akan berhasil. Hati Adipati Long semakin hancur, siapa yang bisa merusak metode jalur manusia kita yang terhormat hingga tingkat ini? Dia tidak pernah membayangkan jurus pembunuh jalur manusia yang terhormat bisa mengalami perubahan seperti itu. Musuh tidak langsung menghancurkan kedua jurus pembunuh ini, tetapi malah memperluas efektivitas jurus pembunuh itu kepada semua orang. Ini tidak ada bedanya dengan menghancurkannya. Apakah itu Shen Sang? Bola jiwa di tangan Peri Ziwei bergetar ringan seolah-olah sedang menertawakan dirinya sendiri. Saat itu, informasi yang diberikan Peri Ziwei kepada Adipati Long berisi rincian lokasi Shen Sang. Tindakan ini dilakukan di bawah pengaruh jiwa hantu. Namun, Adipati Long sangat percaya pada Peri Ziwei. Terlebih lagi, pada saat itu, Fang Zheng telah ditahan oleh Shen Chong Sheng dan harus segera ditukar, sehingga terjadi serangkaian kejadian selanjutnya. Pada akhirnya, Shen Sang meninggalkan surga Paus Naga, menyusup ke kota Kaisar, dan mencapai prestasi ini. Mungkin aku harus mengatakan, ini layak untuk bumi surga. Bola jiwa bergetar sekali lagi. Peri Ziwei memegang bola jiwa dan terus-menerus menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk meniru jalur jiwa dan menyembuhkan bola jiwa. Bola jiwa menjadi semakin padat di bawah penyembuhannya. Di sisi lain, gerbang surga pusat masih terbuka, membawa masuk dewa Gu dari dunia luar ke pengadilan surgawi. Hahaha,
bawa semua orang itu masuk, biarkan mereka membunuh, biarkan mereka mati. Semakin banyak mereka membunuh semakin baik, semakin banyak kematian semakin baik ini, hahaha. Bola jiwa tertawa terbahak-bahak. Kelompok pertama yang datang adalah Dewa Perbatasan Selatan di Gunung Kaki Berbulu, serta Wu Shuai, Zhan Budu, dan yang lainnya. Saat ini, kelompok Dewa Gu kedua diteleportasi. Mereka adalah bala bantuan dataran utara yang bersekutu dengan kelompok perbatasan selatan di kehidupan sebelumnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tongkat jalan, Yao Huang, serta Dewa Surgawi Bai Zhu yang berjalan maju dengan bangga. Di belakang dua Dewa Gu peringkat 8 yang hebat itu ada Dewa Dominasi Cudu yang terkenal di seluruh 5 wilayah, Sun Minglu si ekstremitas hitam yang bersekongkol melawan leluhur tua Sue Hu, serta para ahli Dewa Gu lainnya. Dewa Gu peringkat 7 akan memasuki rumah Dewa Gu. Yao Huang menyapu pandangannya ke sekeliling medan perang dan memberi perintah. Bahkan Cudu harus mendengarkan dengan patuh. Dia terguncang oleh pertempuran sengit di depan, pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh peringkat 7. Dataran utara memiliki beberapa rumah Dewa Gu, tetapi mereka membawa 3 kali ini. Ikuti aku, kita akan memperkuat altar keberuntungan bencana. Dewa Surgawi Bai Zhu memimpin untuk maju. Yao Huang dan 3 Gu Haus Abadi mengikuti dari belakang. Bing Sai Chuan bersorak keras di dalam altar keberuntungan bencana, serangannya ke arah formasi jalur pemurnian terhalang oleh mutiara emas yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Mutiara Emas. Dan sekarang, dia dikepung dari segala arah oleh pasukan utama pengadilan surgawi. Bing Sai Chuan menyerang formasi jalur pemurnian sambil memperbaiki altar keberuntungan bencana. Dia membutuhkan bantuan dan bala bantuan ini datang pada waktu yang tepat. Bunuh! Teriak Dewa Surgawi Bai Zhu. Sosoknya bergetar dan terbelah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung melawan para prajurit yang terbentuk dari mutiara emas. Yao Huang tidak ingin terlihat lemah, dia melambaikan tongkatnya, aroma obat yang kuat segera menyebar ke medan perang. 3 Gu Haus Abadi juga tiba dan mempertahankan altar keberuntungan bencana. Pasukan utama pengadilan surgawi segera terbagi. Jangan pernah bermimpi untuk pergi. Wu Yong menggunakan jurus-jurus mematikan satu demi satu, cambuk angin harapan, kepala angin Vajra lembut, tali angin yin dan banyak lainnya digunakan secara bergantian untuk mengikat musuh. Bade, Yi Hao Fang dan yang lainnya juga meniru ini. Sialan, sebagian besar pasukan utama pengadilan surgawi hanya bisa mengumpat dalam hati saat mereka terjepit. Jika sebelumnya, para abadi perbatasan selatan tidak akan pernah bisa menimbulkan masalah seperti itu, tetapi dengan para pahlawan di antara dukungan orang-orang sekarang, Wu Yong dan yang lainnya diperkuat. Secara keseluruhan, mereka masih lebih lemah daripada anggota pengadilan surgawi. Lagi pula, yang terakhir adalah elit di peringkat 8, tetapi itu masih cukup bagi mereka untuk menjadi ancaman. Serang, Istana Naga menabrak medan perang, Wu Shuai dan Zhan Budu mengendalikannya dari dalam. Feng Jiuge harus menghindari tabrakan, lagu takdir melambat. Fang Yuan segera merasakan tekanan padanya surut tajam, dan menambahkan penguatan dari para pahlawan di antara orang-orang, dia mengirim Duke Long terbang sekali lagi. Tato naga menggeliat di sekitar Duke Long, taring naga beterbangan dan menghalangi serangan yang datang. Tiba-tiba, sosok besar muncul. Ini, pupil mata Duke Long menyusut dengan cepat saat dia melihat sosok raksasa itu. Naga jahat, Di Zhang Seng telah naik ke panggung. Duke Long, Di Zhang Seng berbicara dengan suara manusia, aumannya menimbulkan gelombang kejut yang tak berujung. Ia menghantamkan cakarnya ke Duke Long seperti bola. Cakar Di Zhang Seng dipotong oleh taring naga dan meneteskan darah, sementara Duke Long menabrak tanah, menciptakan kawah sedalam 100 kaki. Tubuh besar Di Zhang Seng menekan ke bawah. Gemuruh, seluruh pengadilan surgawi berguncang hebat, asap dan debu beterbangan, menutupi seluruh medan perang. Di Zhang Seng terbang perlahan, tanah yang ditekan perutnya telah membentuk parit dangkal yang membentang dari timur ke barat pengadilan surgawi. Semua bangunan, gunung, dan sungai di jalurnya berubah menjadi puing-puing. Dia ada di atas, Zhan Budu tiba-tiba menunjuk. Adipati Long melayang di udara, menatap Di Zhang Seng. Gerbang naga di belakangnya menghilang perlahan. Pada saat yang genting, dia telah lolos dari situasi berbahaya dengan menggunakan gerbang naga. Naga jahat ini, Adipati Long mengatupkan giginya, dadanya yang cekung membuncit dengan cepat dan segera pulih ke keadaan sebelumnya. Jelas, serangan Di Zhang Seng tidak sia-sia.
Di sisi lain, kapal perang terbang Myriad YR terbang kembali dan menangkap Fang Yuan lagi. Fang Yuan menatap Adipati Long dan mencibir, dia langsung mengabaikannya dan menyerbu ke arah menara pengawas surga. Kelopak mata Adipati Long berkedut melihat pemandangan ini. Kekuatan di sisi menara pengawas surga hampir tidak mampu menahan altar keberuntungan bencana dan berada di ambang kehancuran. Jika Fang Yuan dan kapal perang terbang tahun segudang bergabung, situasinya akan langsung runtuh. Fang Yuan, jangan pernah berpikir tentang itu. Semua orang berkumpul dan lindungi menara pengawas surga. Adipati Long mengirimkan perintahnya, dia sendiri yang pertama bergerak saat dia menggunakan gerbang naga dan menghalangi jalur kapal perang terbang tahun segudang. Enyahlah, Istana Naga datang untuk memperkuat, pemiliknya Wu Shuai tegas dan langsung, dia melepaskan Jun Shen Guang dan Vortex Space Boy yang tertekan, dan dengan demikian dapat mengaktifkan jurus pembunuh asap cahaya mimpi lagi. Asap cahaya mimpi menelan Adipati Long. Jantung Adipati Long berdebar kencang, dia tidak punya pilihan selain menghindar, meninggalkan jalan yang dilalui Fang Yuan untuk bergerak maju. Sialan, ini jurus pembunuh jalur mimpi, metodeku tidak berguna. Di sudut yang jauh, Feng Jin Huang bersembunyi di rumah gua abadi yang tidak mencolok, menghentakkan kakinya dengan cemas. Tepat pada saat ini, lagu takdir bergema di medan perang sekali lagi. Kondisi pengadilan surgawi meningkat pesat dan Duke Long juga menerima manfaat besar, sementara serangan Fang Yuan dan kelompoknya segera melemah. Tidak dapat dipercaya, kita memasuki pengadilan surgawi. 8 Dewa Laut Timur bergabung ke medan perang melalui gerbang surga pusat. Pihak pengadilan surgawi sedang dikepung. Mata 8 dewa itu berbinar, terutama ketika mereka melihat Fang Yuan, Di Zhang Sheng, kapal perang terbang Myriad YR, dan Istana Naga memaksa mundur Duke Long dan Feng Jiuge. Bagus, kita akan bergabung dan memberikan pukulan terakhir kepada mereka. Moral 8 makhluk abadi melonjak saat mereka bergabung dalam pertempuran yang kacau. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Fang Yuan sedikit terkejut. Zhang Yin, Nenek Rong, dan Jenderal Naga lainnya yang ikut bertempur adalah hal yang wajar, tetapi King Yuean dan yang lainnya sangat konservatif, mengapa mereka mau mengambil risiko untuk ikut bertempur? Hehehe, ini adalah efek samping dari para pahlawan di antara manusia. Ketika mereka menerima amplifikasi, mereka juga menerima pengaruh dari kehendak manusia dari keempat wilayah dan sekarang semakin membenci pengadilan surgawi. Suara Shen Sang terdengar, sayang sekali pihak Gurun Barat masih menemui jalan buntu melawan rumah Gu Abadi Benua Tengah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Petik 2. Shen Sang, hebat sekali. Fang Yuan tidak ragu untuk memuji. Shen Sang tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Tetapi sekali lagi, kemampuanmu mengendalikan gerbang surga tengah benar-benar di luar dugaanku. Langkah ini benar-benar spektakuler. Aku juga bisa merasakan kekuatan transportasi gerbang surga tengah. Kita akan bergabung sebentar lagi dan membalikkan pengadilan surgawi. Hahaha. Fang Yuan hanya tersenyum, kalau begitu cepatlah datang. Perubahan gerbang surga pusat berada di luar dugaan Fang Yuan, tetapi mengapa ia harus memotong jalannya sendiri saat ini? Bahkan jika seseorang merencanakan dari kegelapan, Fang Yuan hanya akan mengikuti arus dan memprioritaskan mengalahkan pengadilan surgawi serta menghancurkan Gu Takdir. Sialan, mengapa saat ini, tepat saat Shen Sang hendak menerima transportasi, api hitam muncul di tubuhnya. Ancaman internalnya telah meletus lagi. Aku menggunakan semua kekuatanku untuk menguraikan gerakan pembunuh yang terhormat dan luka-lukaku tidak dirawat. Ini adalah pikiran jernih terakhir Shen Sang sebelum ia tenggelam dalam kegilaan dan kekacauan. Saat Shen Sang menjadi gila, Patua Zheng Yuan merasakannya. Semangat lelaki tua itu bangkit, kekuatan musuh telah menghilang. Terlepas dari alasannya, aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kendali lagi dan bahkan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Siapa itu? Patua Zheng Yuan tiba-tiba berteriak, peri Ziwei muncul di depannya dengan tangan kosong dan senyum di wajahnya. Ziwei, tidak, kamu tidak normal. Mata lelaki tua itu bersinar tajam saat dia cepat-cepat mundur. Namun pada saat berikutnya, bola jiwa hitam pekat muncul di belakangnya dan memasuki tubuhnya. Tidak, lelaki tua Zheng Yuan tampaknya telah menderita serangan berat saat dia ambruk di tanah, matanya berputar dan air liur berbusa dari mulutnya sementara tubuhnya bergetar terus-menerus. Kedutan itu berlangsung beberapa saat sebelum lelaki tua Zheng Yuan tiba-tiba menjadi diam,
matanya sama seperti peri Ziwei, berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dia berdiri diam dan menyeka air liurnya, dia menurunkan tangannya dan dengan hormat menyapa bola jiwa yang mengambang itu, pelayan tua ini memberi hormat kepada Tuan. Spectral Soul mengeluarkan gerutuan ringan tanda setuju, dia tidak memiliki Immortal Gu saat ini, tetapi dia tidak kekurangan metode. Jurus pembunuh pengubah Soul Beast yang dia kembangkan di masa lalu telah menjadi jenis kemampuan bawaan jiwanya. Kemampuan bawaan ini dapat memungkinkannya mengubah jiwa apapun dan membuat target memberikan kesetiaan penuh mereka. Sekarang, kita harus menaklukkan Feng Jin Huang. Aku juga tahu lokasinya dan juga dapat memotong kemampuan teleportasi Immortal Gu House itu. Peri Ziwei berkata atas inisiatifnya sendiri. Tidak usah terburu-buru. Namun, Spectral Soul menolak sarannya. Feng Jin Huang tidak hanya disukai oleh Dao Surgawi, dia juga menerima pemujaan dari umat manusia itu sendiri. Keberuntungannya cukup kuat untuk menjadi yang kedua setelah Red Lotus Demon Venerable. Jangan berpikir dia sendirian sekarang, saat kita mencoba menyerangnya, kita akan menemui rintangan. Lupakan yang lain, hanya Feng Jiuge saja sudah menjadi masalah besar. Orang ini cukup kuat untuk menandingi Duke Long sekarang. Kita akan mengamati perubahan di medan perang, biarkan orang-orang ini saling membunuh saat keberuntungan mereka menghilang, lalu kita akan melihat apakah ada peluang untuk menyerang Feng Jin Huang. Spectral Soul dan dua pelayan berjalan keluar dari Immortal Gu House dan mengamati medan perang dari jauh. Saat ini, pihak pengadilan surgawi berkumpul di sekitar menara pengawas surga dan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Situasi mereka menjadi sangat berbahaya. Serangan para abadi lainnya luar biasa ganas, mereka berada di bawah penguatan dari para pahlawan di antara orang-orang, tetapi juga melemah dari lagu takdir. Dengan Fang Yuan dan Di Zhang Seng sebagai pemimpin, setiap gerakan kecil membuat pihak pengadilan surgawi gelisah. Duke Long dan Feng Jiuge seperti pilar utama, satu orang menghalangi Fang Yuan sementara yang lain menekan Di Zhang Seng, tetapi keduanya dirugikan karena mereka juga harus mempertahankan menara pengawas surga. Dewan Penghakiman Iblis berjuang untuk bertahan melawan serangan gabungan kapal perang terbang Myriad Year dan Istana Naga. Prajurit Mutiara Emas hancur total, pasukan utama pengadilan surgawi terus mundur dan garis pertahanan terus mundur. Kekalahan pengadilan surgawi sudah dekat. Peri Ziwei berkomentar, cahaya menakutkan di matanya berkedip-kedip. Hanya Yuan Qiongdu yang berdiri di lantai atas menara pengawas surga. Chong Yan dan Che Wei terbaring di lantai, di ambang kematian, tidak ada yang menyembuhkan mereka dan pengadilan surgawi juga tidak memiliki kemampuan untuk menyisihkan tenaga. Awalnya, Qi Chilang melawan cahaya hijau giok, tetapi ketika pasukan utama pengadilan surgawi tiba, mereka dengan mudah menanganinya. Qi Chilang masih terikat dan tidak dapat melawan sama sekali, ia langsung dipenggal dan mati dengan penuh duka. Formasi Gu jalur penyempurnaan telah hancur, Yuan Qiongdu hanya bisa terus memulihkan Gu takdir sendirian. Hampir sampai. Yuan Qiongdu bergumam, api menyala di telapak tangannya, ledakan, menara pengawas surga mengalami serangan hebat dan berguncang hebat. Penyempurnaan Yuan Qiongdu terganggu, dia batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Pemulihan Gu takdir terhenti dengan paksa jurus pamungkas abadi, 5 rotasi penghancuran. Grandmaster 5 elemen berteriak dengan marah, dia menghadap langit dengan telapak tangannya dan mendorong, sebuah cincin 5 warna muncul. Cincin itu terbang ke langit dan mengeluarkan daya tarik yang kuat, menyerap semua jenis jurus pamungkas dan bahkan binatang buas. Garis pertahanan pengadilan surgawi jatuh ke dalam kekacauan. Serang, para dewa Gu perbatasan selatan memanfaatkan kesempatan ini dan mengaktifkan rumah Gu abadi peringkat 8 kuil luar angkasa besar untuk menyerbu masuk melalui celah tersebut. Yu Zuzi dari pengadilan surgawi menggertakkan giginya saat dia menunjuk ke kuil luar angkasa besar dan berteriak, maju. Sebagian besar mutiara giok yang melayang di sekitarnya terbang keluar dan menghantam kuil luar angkasa besar sebelum meledak. Bam bam bam, ledakan mutiara giok bergema seperti guntur, pecahan giok tersebar di mana-mana dan menempel pada kuil luar angkasa besar, sebenarnya memperlambat rumah Gu abadi peringkat 8 ini beberapa kali. Dengan kesempatan ini, anggota pengadilan surgawi dengan cepat memperkuat dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk memaksa kuil luar angkasa besar keluar. Namun, meskipun kuil luar angkasa besar dipaksa keluar, Wu Yong bergerak di sisi lain. Jurus pembunuh abadi, Finger Wind Dragon. Jurus pembunuh abadi, Chaotic Shooting Blades.
Wu Yong menjentikkan jarinya berulang kali, melemparkan beberapa cacing giok hitam. Cacing-cacing kecil itu membesar saat terbang di langit, membesar hingga 10 kaki, 50 kaki, 150 kaki. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berubah menjadi naga angin ganas yang panjangnya 220 kaki, memamerkan taring mereka saat menyerang garis pertahanan pengadilan surgawi. Mata Wu Yong bersinar dengan cahaya hijau, naga angin itu meraung dan berubah menjadi bila angin giok yang tak terhitung jumlahnya, melesat kemana-mana. Bila angin itu tajam, memotong semua yang ada di jalan mereka, pasukan utama pengadilan surgawi hanya bisa menggertakkan gigi dan menghadapi jurus pembunuh itu dengan paksa. Menggunakan kesempatan ini ketika mereka terlalu sibuk, Wu Yong berbalik dan menyusup ke garis pertahanan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sebuah suara lembut terdengar, kelopak bunga beterbangan di langit, Wan Zihong menghalangi Wu Yong. Dia telah memberi perhatian besar pada Wu Yong tanpa berani ceroboh. Saat Wu Yong bergerak, dia pergi untuk mengisi celah itu. Wu Yong menghela napas dan hanya bisa membatalkan rencananya. Para Dewa Gu perbatasan selatan di dalam bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih berteriak ke arah Dewa Gu Laut Timur Hua Kaiyun, cepat masuk. Sebelumnya, Wan Zihong telah bertarung dengan Hua Kaiyun dan King Yuean. Saat ini, Wan Zihong pergi untuk mengisi celah pertahanan yang meninggalkan lubang, membiarkan Hua Kaiyun dan King Yuean menyusup ke garis pertahanan. Kehendak manusia memengaruhi keteguhan hati para Dewa Laut Timur, tetapi pengaruhnya terbatas. Saat ini, Hua Kaiyun dan King Yuean sudah merasa menyesal, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung dalam pertempuran yang menentukan di pengadilan surgawi hanya karena sesaat emosi. Bukankah cukup baik dan memuaskan untuk menjarah material abadi di benua tengah? Mengapa mereka harus bertarung sampai mati di sini? Mereka bukan orang bodoh, orang pertama yang menyerbu garis pertahanan pasti akan menghadapi serangan balik yang sengit dari pasukan pengadilan surgawi, mereka bahkan mungkin mati. Jika mereka sedikit ceroboh, karena dia telah melihat melalui ini, Wan Zihong dengan berani pergi untuk mengisi celah pertahanan dan menghalangi Wu Yong. Sifat Dewa Laut Timur memang seperti ini. Mata Wan Zihong bersinar tajam, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Laut Timur. Tetapi pada saat berikutnya, Sim Yao tiba-tiba menyerbu ke garis pertahanan pengadilan surgawi. Dia juga seorang Dewa Laut Timur, pasukan utama pengadilan surgawi hampir tidak mampu mempertahankan garis pertahanan dan ketika mereka dipaksa, mereka akan membiarkan celah pertahanan muncul di depan Dewa Laut Timur. Namun, pasukan utama pengadilan surgawi tidak akan pernah membayangkan bahwa Sim Yao sudah dikendalikan oleh Istana Naga dan telah menjadi Jenderal Naga, tidak takut mati dalam pertempuran. Pasukan utama pengadilan surgawi tercengang, dan membiarkan Sim Yao dengan lancar menyerbu ke garis pertahanan dan dekat menara pengawas surga. Tepat saat dia hendak menyerbu ke dalam, sesosok tiba-tiba muncul di depan Sim Yao. Dalam mimpimu, suara Adipati Long bergema di telinga Sim Yao. Sim Yao telah memasang pertahanannya, kulitnya seperti lapisan batu, sangat kencang. Namun, kulitnya yang keras segera ditusuk oleh tangan kanan Adipati Long dan lehernya dicengkeram dengan kuat. Sim Yao segera merasa sesak napas, kekuatan yang kuat menyebar dari tangan kanan Adipati Long dan memecahkan kulit batu di lehernya. Kekuatan macam apa ini? Sim Yao merasa ngeri, ia berjuang sekuat tenaga namun sia-sia. Tepat saat lehernya hampir patah, seberkas cahaya pedang tiba. Duke Long segera menghindar, namun ini sudah diduga, cahaya pedang mengenai pinggangnya, lalu menembus ke belakang seperti seberkas cahaya. Tubuh Duke Long hampir terpotong oleh cahaya pedang ini, luka besar muncul di perutnya yang darahnya mengalir keluar tanpa henti. Cahaya pedang terus melaju dan menghantam menara pengawas surga. Untungnya, tindakan pertahanan sudah diaktifkan di sekitar menara pengawas surga, itu tidak lengah seperti saat cahaya pedang Boking memotongnya. Penghalang putih berkedip-kedip di sekitar menara sebelum akhirnya menghentikan cahaya pedang. Fang Yuan, Duke Long menoleh ke arah datangnya serangan itu, di arah itu ada Fang Yuan yang sekali lagi berubah menjadi naga pedang kuno. Cakar naga pedang itu mengepal, serangan tadi adalah pedang jantung tinju 5 jari. Jurus pembunuh ini memiliki kekuatan yang mengerikan, Duke Long sama sekali tidak bisa duduk diam dan melihat Fang Yuan menggunakannya dengan santai. Dia segera menyerah pada Sim Yao dan menggunakan gerbang naga untuk mendekati Fang Yuan. Namun saat ini, Sim Yao tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh, seluruh tubuhnya meleleh dan dengan cepat menutupi tubuh Duke Long. Perubahan ini mengejutkan Duke Long,
dan Fang Yuan mampu mengaktifkan pedang jantung tinju 5 jari lagi. Pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat. Setiap cahaya pedang menghantam Dukelong dan melewati tubuhnya, kekuatan yang tersisa menghantam menara pengawas surga hingga berguncang. Tuan Dukelong, situasi yang tidak terduga ini menyebabkan para dewa pengadilan surgawi menjadi pucat ketakutan. Bahkan Dukelong tidak pernah menyangka Si Miao dengan rela menyerahkan nyawanya untuk menjatuhkannya. Pedang 5 jari Fang Yuan mengenainya, tetapi Si Miao juga terkena. Ada 3 luka pedang yang sangat besar di tubuh Dukelong, dia meneteskan darah, tetapi dia masih memiliki napas kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Namun, Si Miao tidak mungkin mati lagi. Wujudnya adalah mayat yang terpenggal, dia meninggal dengan senyum di wajahnya. Dukelong, hidupmu akan berakhir di sini. Fang Yuan berkata dengan lembut sebelum mengarahkan pedang kelima dari pedang 5 jari. Cahaya pedang itu tampaknya menembus waktu dan ruang, tidak ada yang bisa menghalangi kecepatannya. Para dewa pengadilan surgawi menyaksikan cahaya pedang itu menyerang Dukelong dengan tatapan ngeri. Pada saat kematian, mata Dukelong kehilangan cahayanya saat dia jatuh ke pusaran kenangan. Masa kanak-kanak, Dukelong berbaring di tempat tidur dan menangis, "Ayah, Ibu, jangan mati, jangan tinggalkan aku." "Anak." Ayah Dukelong mengusap kepalanya dan menunjukkan senyum riang bahkan saat kematian sudah di depan mata, "Jangan menangis dan jangan bersedih. Kami menderita luka fatal ini untuk menghentikan amukan di Zhangsheng, ini adalah tanggung jawab kami sebagai anggota pengadilan surgawi, dan ini juga sesuatu yang bersedia kami lakukan. Kematian adalah tujuan akhir kehidupan, yang terpenting adalah apakah kami mati dengan layak. Kamu akan mengerti ini saat kamu dewasa, anakku." Ibu Dukelong berkata, "Kamu akan mengerti apa arti pengorbanan kita. Meskipun ini mengarah pada perpisahan, melindungi manusia juga merupakan kehormatan dan tugas kita. Semakin kuat seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Melindungi rakyat kita adalah tugas mulia yang telah diwariskan kepada kita dan para senior yang tak terhitung jumlahnya. Saat kamu dewasa, kamu juga akan terus menapaki jalan kami. Kami akan menantikan pertumbuhanmu di dunia lain. Kamu harus bekerja keras dan tekun." Masa remaja, Dukelong muda terengah-engah, dia ditabrak boneka dan terbaring di tanah. Seorang Master Gu tertawa keras dari samping dan bertepuk tangan, "Long kecil, penampilanmu sudah hebat. Bangun, istirahatlah sebentar." "Tidak, aku masih bisa terus bertarung." Dukelong muda mengerahkan seluruh tenaganya dan berdiri dengan goyah, "Aku akan menggandakan usahaku, bekerja keras dalam kultivasi dan terus tumbuh lebih kuat. Boneka di hadapanku ini bukanlah apa-apa. Akan tiba saatnya aku akan menjadi ahli seperti orang tuaku, aku akan menjadi Gu Immortal dari pengadilan surgawi dan mengikuti jalan mereka." "Hahaha, aspirasi seperti itu, aku benar-benar menantikan masa depanmu." Gu Master memuji dengan tulus. "Kedewasaan, begitukah rasanya menjadi Gu Immortal?" Dukelong melewati kesengsaraan kenaikan dan menjadi Gu Immortal peringkat 6. "Hebat, nak. Kau telah menjadi abadi di usia yang begitu muda. Berpikir kembali ketika aku seusiamu, aku masih bersaing dengan sainganku dalam cinta, hahaha." Seorang Gu Immortal pengadilan surgawi tertawa. "Terima kasih telah menjagaku selama ini." Dukelong dewasa membungkuk ke arah Gu Immortal dan berkata dengan sangat tulus. Dewa abadi pengadilan surgawi melambaikan tangannya, "Seharusnya kau sudah menyadarinya sekarang, identitasmu istimewa. Kau adalah pelindung Daodari yang mulia abadi di masa depan, jadi jalur kultivasimu akan selalu mulus, bahkan jika ada kemunduran, itu hanya menandakan bahwa kau akan menuai panen yang lebih besar nanti. Pengadilan surgawi membutuhkanmu, yang mulia abadi di masa depan membutuhkanmu, umat manusia membutuhkanmu. Nak, menjadi abadi bukanlah titik akhirmu, itu hanya titik awalmu. Kau tidak boleh berpuas diri, kau tidak boleh berhenti bergerak maju. Kami semua membutuhkanmu. Ya, aku akan bertahan sampai mati. Aku akan menyumbangkan setiap kekuatanku dan setiap tetes darah dan keringatku untuk pengadilan surgawi, untuk umat manusia, dan untuk masa depan." Adipati Long bersumpah. "Usia Parubaya, kultivasi tingkat 8, tak terbayangkan, kau benar-benar mencapai ini di usiamu." Adipati Tong berkata dengan suara terharu. "Mungkin kita harus mengatakan, layak menjadi pelindung Dao. Hahaha, bersamamu, pengadilan surgawi bisa lebih makmur lagi." Adipati Mei tertawa lebar. "Saya tersanjung, para senior.
Adipati Long yang sudah setengah baya berbicara dengan rendah hati. Adipati Mei dan Adipati Tong saling berpandangan, yang pertama berkata, "Jadi, apakah Anda sudah mempertimbangkan saran kami? Jadilah salah satu dari kami, pimpin pengadilan surgawi dan bimbing benih yang mulia abadi di masa depan." Adipati Long mengangguk tanpa ragu, "Ya, saya sudah mempersiapkan diri." "Hahaha, kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Adipati Long. Salah satu dari 3 adipati pengadilan surgawi, dan juga yang paling penting. Tanggung jawab berat pengadilan surgawi terutama akan berada di pundak Anda." Adipati Long menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata dengan ekspresi serius, "Ini adalah jalan yang telah saya tempuh. Ini adalah harapan yang dipegang oleh orang tua saya dan para senior yang tak terhitung jumlahnya yang saya temui dalam hidup. Ini adalah hasil yang dibutuhkan pengadilan surgawi dan umat manusia. Tanggung jawab ini, saya, Adipati Long, akan melakukannya tanpa ragu. Usia tua, kembalilah, Hong Ting, Anda masih bisa berbalik." Adipati Long memanggil, "Guru, saya gagal memenuhi ajaran dan harapan Anda, saya minta maaf, tetapi saya harus menghidupkannya kembali." Teratai merah tidak berbalik, menghilang ke dalam kegelapan malam. Adipati Long memejamkan matanya karena kesakitan, tubuhnya hampir ambruk. Murid yang telah diajarinya dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun memilih untuk menempuh jalan seperti itu. "Aku membimbing seorang yang mulia abadi untuk menjadi yang mulia iblis, aku telah berdosa." Adipati Long berlutut di hadapan Adipati Tong dan Adipati Mei. "Bangun, cepat bangun." Adipati Tong dan Adipati Mei memegang lengan Adipati Long dan menghiburnya. "Kamu harus beriman, Adipati Long, kami masih punya harapan. Itu bukan salahmu, Adipati Long, kami semua telah melihat usaha yang telah kamu lakukan. Hong Ting-lah yang mengecewakan kami, bukan kamu." "Tidak." Adipati Long menepis tangan keduanya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Dia adalah muridku, jika dia berjalan di jalan yang salah sekarang, itu adalah kesalahanku. Itu adalah dosaku, aku harus membayarnya, aku akan mempertaruhkan seluruh kekuatanku untuk menebus kesalahan ini. Demi pengadilan surgawi dan demi umat manusia, bahkan jika aku harus menyerahkan segalanya, aku akan menarik teratai merah kembali ke jalan yang benar." Dan akhirnya, di usia senjanya, Duke Long duduk bersila di aula, kepalanya tertunduk dan rambutnya acak-acakan. 2 tetes air mata mengalir pelan di wajahnya. Di depannya, di lantai yang dingin, ada mayat-mayat orang yang dikenalnya, mayat-mayat manusia naga. Rasa sakit di hatinya menenggelamkan segalanya dan meraung seperti tsunami, mengancam akan menenggelamkan Duke Long. Awalnya, ia diberkati dengan kebahagiaan ikatan kekeluargaan, tetapi siapa yang mengira ia harus menderita dampak seperti itu di usia senjanya. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa pembunuh anak-anak dan cucu-cucunya adalah dirinya sendiri. Inilah tragedi yang ia ciptakan sendiri. "Ini salahku, saat itu aku seharusnya tidak." Suara Duke Long tercekat oleh emosi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya tampak sangat berat saat dia perlahan melihat setiap mayat. Percakapan dan tawa yang menyenangkan bersama dengan adegan-adegan bahagia dirinya bersama cucu-cucunya muncul di benaknya. "Ini bukan salahmu, anak-anakku. Semuanya salahku." Punggung Duke Long membungkuk, dia menggunakan tinjunya yang tak berdaya untuk memukul dadanya, suara berdebar ringan bergema di aula. "Aku lalai dalam merawatmu, aku tidak membimbingmu dengan baik, kamu akhirnya berjalan di jalan yang salah. Aku salah, aku bukan guru yang baik, aku juga bukan leluhur yang baik. Tetapi demi kesejahteraan umat manusia, demi pengadilan surgawi, aku harus mengorbankanmu. Percayalah, aku tidak pernah menginginkan hasil ini. Tapi aku tidak punya pilihan, aku mungkin seorang manusia naga tapi hatiku selalu berpihak pada manusia. Aku tidak bisa membiarkanmu mengganggu aturan manusia, itu adalah hasil yang diperoleh setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan diri mereka sendiri. Dan yang terpenting, akarmu juga terletak pada manusia. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan aku tidak bisa memohon pengampunanmu dan aku tidak berani melakukan itu. Biarkan aku menanggung semua dosa, biarkan aku membayarnya. Anak-anakku, aku tidak bisa memaksa diriku untuk berpisah denganmu. Kamu akan menyatu denganku, kita tidak akan pernah terpisah. Sebagai leluhurmu, aku telah mengecewakanmu dan tidak memberimu kehidupan yang indah dan lingkungan yang stabil untuk ditinggali. Tapi ini semua yang bisa kulakukan. Aku, Duke Long,
Hanyalah seorang lelaki tua yang sekarat. Hadir, pedang kelima terbang ke arah Dukelong begitu cepat hingga sudah berada di depan Dukelong. Wus, terdengar suara pelan, waktu tampaknya telah diperlambat berkali-kali. Kepala Dukelong dengan ringan terpisah dari lehernya. Darah mengalir keluar perlahan dan menyembur keluar dengan lambat. Dia dipenggal oleh Fang Yuan dengan satu sayatan, Tuan Dukelong. Teriakan ngeri para abadi pengadilan surgawi bergema, tetapi bagi Dukelong, suara-suara ini menjadi semakin lemah. Pada awalnya, mereka seperti ombak yang menderu, tetapi hampir pada saat berikutnya, mereka menjadi gema cahaya dari cakrawala. Apakah ini perasaan kematian? Aku, Dukelong, akhirnya akan mati. Mati di sini. Pikiran masih melintas di benak Dukelong. Mati di sini. Dia bertanya pada dirinya sendiri lagi. Lelah? Aku benar-benar lelah. Dia telah berjalan sampai sekarang sambil menanggung tugas dan harapan yang berat, dia menahan beban dosa yang tak ada habisnya. Ada saat-saat ketika dia benar-benar ingin mati. Ketika dia pertama kali melangkah ke kuburan abadi dan berhibernasi, dia telah membiarkan imajinasinya menjadi liar. Jika aku mati seperti ini, rasanya itu mungkin hal yang cukup baik. Tetapi bisakah dia? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, dia tidak bisa. Dia, Dukelong, menjalani seluruh hidupnya sambil memikul beban berat, dia memikul harapan orang tua, guru, dan rekan-rekannya, dia memikul tanggung jawab pengadilan surgawi dan umat manusia, dia menanggung kesalahan atas pengkhianatan muridnya dan malapetaka yang ditimbulkannya, dia menanggung dosa karena memusnahkan keturunannya dengan tangannya sendiri. Dia terluka, dia menjadi tua, punggungnya perlahan membungkuk, tatapannya perlahan meredup. Dia tertidur di kuburan abadi, tetapi ketika saatnya tiba, dia merangkak bangkit dan terus memikul tanggung jawab dan misinya. Benar, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa. Aku masih harus berurusan dengan musuh, aku masih belum menghapus dosa-dosaku, aku masih belum memperbaiki kesalahanku. Kuburan abadi sudah hancur, jika aku jatuh sekarang, Feng Jiuge tidak akan bisa menyelamatkan situasi sendirian. Pengadilan surgawi akan dihancurkan oleh musuh. Bagaimana aku bisa jatuh sekarang? Aku tidak bisa jatuh. Rekan-rekanku membutuhkanku, pengadilan surgawi membutuhkanku, umat manusia membutuhkanku. Mereka membutuhkanku, Dukelong. Jadi, betapapun lelahnya aku, bahkan jika aku sangat lelah, bahkan jika aku berhibernasi di kuburan, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku telah dipenggal. Aku, Dukelong, tidak boleh jatuh. Aku harus berdiri, aku harus terus berjuang. Seketika, seolah-olah seluruh alam semesta menanggapi keinginannya yang tak tergoyahkan. Sebuah keajaiban terjadi. Pupil mata Dukelong yang redup tiba-tiba meledak dengan cahaya yang mengejutkan yang melesat ke langit. Darah yang menyembur keluar dari lehernya kembali dengan cepat, ki yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengembun dan membawa kepalanya kembali ke lehernya. Aura yang sangat mendalam membawa warisan sejati dan memasuki tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat, dia benar-benar sembuh dalam beberapa tarikan napas. Tuan Dukelong, dia telah hidup kembali. Keajaiban terjadi tepat di depan mereka, moral pengadilan surgawi bangkit kembali. Ekspresi Fang Yuan masih tenang, itu adalah metode primordial origin immortal venerable. Lagi pula ada cadangan, ini adalah fondasi pengadilan surgawi. Wu Yong bergumam, ekspresinya gelap, dia merasa tidak berdaya. Dukelong mengangkat kepalanya dan melayang di udara, dia merentangkan tangan dan kakinya sambil berkata, aku, Dukelong, tidak akan jatuh sekarang. Oh Fang Yuan, biarkan aku menunjukkan kepadamu. Triple Key Retraction yang asli. Triple Key Retraction, reputasi gerakan ini terlalu besar, saat Dukelong mengatakan ini, para dewa dari 3 wilayah memperlambat serangan mereka dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ekspresi Fang Yuan juga serius. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Triple Key Retraction. Saat itu, Dukelong telah menggunakan jurus ini untuk menentukan kemenangannya, mengalahkan Raja Sejati Gunung Ungu secara langsung. Penarikan 3 Ki memiliki total 3 gaya, gaya pertama, penarikan Ki manusia, gaya kedua, penarikan Ki bumi, dan gaya ketiga, penarikan Ki surga. Penarikan Ki manusia sangat mengurangi Ki manusia seorang dewa Gu dan kondisi mereka akan turun drastis. Penarikan Ki bumi akan mengekstrak Ki bumi dan menyebabkan kerusakan berat pada bukaan abadi. Penarikan Ki surga akan mengekstrak Ki surga dan dikombinasikan dengan kerusakan dari 2 gaya sebelumnya,
bukaan abadi akan hancur secara langsung. Jika seseorang terkena gaya pertama, gaya kedua dan gaya ketiga tidak dapat diblokir. Jadi, kuncinya ada pada gaya pertama. Semua jenis informasi melintas di benak Fang Yuan. Dia menggerakkan tubuh naganya dan mundur dengan hati-hati. Meskipun dia telah berubah menjadi naga pedang kuno dan tampaknya telah menyingkirkan status manusianya, dia tidak yakin apakah penarikan ki manusia dapat mengekstrak ki manusianya atau tidak. Karena jurus ini diciptakan oleh Primordial Origin Immortal Venerable, bahkan jika tidak ada jalur transformasi saat itu, Duke Long pasti akan membuat modifikasi yang relevan untuk mengisi celah ini. Wus, pada saat berikutnya, ki yang sangat besar melonjak dari segala arah dan angin bergerak seperti ombak, berkumpul di sekitar tubuh Duke Long. Ki manusia, ki bumi, dan ki surga yang tak terbatas berkumpul di tubuh Duke Long, berubah menjadi tanda dao jalur ki yang tak terhitung jumlahnya sambil juga secara drastis meningkatkan kekuatannya dalam setiap aspek. Mata Fang Yuan menyipit, apa ini? 3 gaya penarikan ki rangkap 3 diaktifkan pada saat yang sama, menjarah sejumlah besar ki untuk memberdayakan Duke Long. Apakah ini suatu kondisi yang dipicu oleh metode Primordial Origin? Efek dari penarikan 3 ki telah menyimpang dari kemampuan biasanya. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan kekuatan memenuhi tubuh dan pikiran Duke Long. Dia melangkah dengan ringan, boom. Udara di bawahnya langsung meledak saat tubuhnya terbang seperti meteor ungu dan muncul di depan Fang Yuan dalam sekejap. Cepat, sangat cepat. Tapi Fang Yuan tidak takut karena segel perlindungan aliran balik masih aktif. Boom, tinju Duke Long mengenai kepalanya. Fang Yuan terjatuh seperti bola meriam, dia menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Segel perlindungan aliran balik segera tampak dangkal dan ilusi dari serangan ini. Fang Yuan menggelengkan kepala naga raksasanya, menyingkirkan. Pusingnya, ketika Duke Long muncul di depan matanya lagi. Kedua belah pihak berada dalam jarak 100 langkah. Duke Long menyerbu, seluruh tubuhnya memancarkan ki yang menyala-nyala yang meningkatkan watak perkasanya hingga ekstrim. Mata Fang Yuan dingin saat dia mendengus dalam hati. Wosh! Kapal perang terbang Myriad YR sudah bersiap untuk menyergap, dan ketika Duke Long menyerang ke depan saat ini, kapal itu langsung menembus udara, seperti bilah pedang raksasa yang menebas Duke Long dengan bayangan kematian yang berat. Diserang. Kapal perang terbang Myriad YR seperti pedang lebar raksasa yang menebas Duke Long. Ledakan, debu dan tanah beterbangan sebelum akhirnya terhalau oleh ki yang dahsyat di sekitar Duke Long. Duke Long diserang oleh kapal perang terbang Myriad YR, dia setengah berjongkok di tanah, satu tangan memegang tanah sementara tangan lainnya melepaskan kekuatan yang dahsyat saat mencengkeram bagian bawah depan kapal perang terbang Myriad YR. Dia benar-benar menahan seluruh berat kapal perang terbang Myriad YR dengan satu tangan. Retak, retak, serangkaian suara tajam terdengar, otot-otot di tangan Duke Long menggembung saat dia perlahan mendorong kembali kapal perang terbang Myriad YR inci demi inci. Pupil mata Fang Yuan sedikit mengecil, Myriad YR Flying Warship saat ini tidak sama seperti sebelumnya, ia bergabung dengan formasi pertempuran 12 zodiak dan cukup untuk menempati peringkat di antara 5 rumah go abadi teratas di dunia. Duke Long benar-benar menahan tabrakan bertenaga penuhnya dengan satu tangan. Amplifikasi kekuatan yang diterima Duke Long dari penarikan 3 ki telah jauh melampaui perkiraan Fang Yuan. Hah! Duke Long menghembuskan napas saat ia mengerahkan kekuatan dan berdiri. Ia menyatukan tangannya yang lain dan benar-benar melemparkan Myriad YR Flying Warship jauh-jauh. Fang Yuan mengamati seluruh proses dengan acuh tak acuh, pupil mata naganya memantulkan wajah Duke Long yang jernih. Fang Yuan mengayunkan ekor naganya dan mundur dengan cepat, meninggalkan medan perang menara pengawas surga. Kecepatan Duke Long sudah melampaui Fang Yuan, tetapi dia hanya bisa menyaksikan Fang Yuan pergi. Karena pada saat ini, Istana Naga dan 3 rumah go abadi menyerang Feng Jiuge. Feng Jiuge harus membagi perhatiannya untuk melawan mereka, jadi lagu takdir pun melemah. Di Zhang Seng bebas dan menyerang menara pengawas surga sekali lagi. Naga jahat, berhenti. Hampir dalam sekejap, Duke Long muncul di kepala di Zhang Seng. Jurus pembunuh abadi, Gunung Napas Ki. Gunung Ki tembus pandang yang sangat besar terbentuk dalam sekejap mata dan menekan dengan keras. Boom, langit dan bumi berguncang, kepala di Zhang Seng ditekan ke tanah oleh Gunung Napas Ki. Penarikan 3 kali lipat Ki meningkatkan kekuatan metode jalur Ki Duke Long ke tingkat yang mengerikan. Namun,
Setelah menggunakan jurus ini, ki di sekitar Duke Long turun tajam hingga 30%. Kesempatan. Melihat ini, Grandmaster 5 Elemen, Wu Yong, dan Zhang Yin menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. 3 jurus pembunuh jarak jauh menyerang Duke Long. Duke Long tidak menghindar dan juga tidak menggunakan dinding ki naga yang bergerak sendiri, dia malah membiarkan gerakan mematikan itu menelan tubuhnya. Asap dan api mengepul, guntur bergemuruh. Pemandangan yang menyilaukan itu menghilang, Duke Long masih berdiri di langit, berdiri tegak dan tegak. Apakah kau ingin menggaruk gatalku dengan 3 trik kecil ini? Duke Long mengejek dengan keras. Wajah Wu Yong, Grandmaster 5 Elemen, dan Zhang Yin memerah karena marah dan terkejut. Penarikan 3 ki, Duke Long berteriak sekali lagi. Dalam sekejap, ki yang sangat besar melonjak dan muncul dari seluruh penjuru pengadilan surgawi sebelum berkumpul di dalam tubuh Duke Long dalam beberapa detik. Gemuruh, aura Duke Long mengembang sekali lagi, dia tidak hanya kembali ke keadaan sebelumnya, dia bahkan mendapatkan lapisan tambahan. Dari 10 kaki yang asli, aura itu menembus hingga 20 kaki. Aura itu menutupi seluruh tubuhnya dan api yang tembus cahaya menyala tinggi. Rambut ungu Duke Long melambai liar dan sisiknya bersinar terang. Karena pertahanan terakhir naga surgawi, tubuh Duke Long saat ini telah jauh melampaui ukuran manusia biasa, tubuhnya mengembang beberapa kali dan memberikan perasaan yang sangat menindas. Di Zhang Seng meraung, tidak berdamai saat mengangkat kepala naga raksasanya keluar dari lubang. Duke Long tiba-tiba muncul di sisi kepala di Zhang Seng dan memberikan pukulan lurus. Kekuatan besar itu memutar kepala di Zhang Seng dan bahkan tubuhnya yang besar berguling, menghancurkan bangunan-bangunan pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya di jalannya. Tetapi Duke Long tidak lagi peduli tentang ini, semuanya harus memprioritaskan menara pengawas surga. Di kehidupan sebelumnya, kekuatan tempur di Zhang Seng dapat menandingi Duke Long, tetapi di kehidupan ini, kekuatan itu langsung ditekan. Jika dikatakan bahwa Feng Jiuge menggunakan kedalaman lagu takdir untuk mengalahkan Di Zhang Seng, maka Duke Long menekan Di Zhang Seng dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekarang aku mengerti, meskipun aku menghancurkan kuburan abadi, pengadilan surgawi masih ada. Ketika seorang dewagu bergabung dengan pengadilan surgawi, mereka akan menyumbangkan bukaan abadi mereka, dunia gua surga yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk membentuk pengadilan surgawi saat ini. Setiap bukaan abadi adalah keseimbangan 3 ki dan berisi ki surga, ki bumi, dan ki manusia. Saat ini, Duke Long menggunakan penarikan 3 ki bukan untuk melawan kita tetapi pada pengadilan surgawi. Pikiran Fang Yuan bergerak secepat kilat saat dia menyimpulkan rincian umum. 3 ki pengadilan surgawi secara alami dieksploitasi oleh Duke Long dan bahkan dapat dikatakan sebagai persediaan yang tak terbatas. Dengan suplemen yang begitu kuat, kekuatan tempur Duke Long meledak dan menekan Di Zhang Seng hanya dengan tubuhnya. Tetapi di luar pengadilan surgawi, gerakan pembunuh penarikan 3 ki akan kehilangan kekuatan seperti itu. Tidak ada 3 ki sekuat itu di dunia luar dan tidak dapat digunakan oleh Duke Long dengan bebas. Itu berarti, kekuatan Duke Long terbatas, ia harus tetap berada di dalam pengadilan surgawi. Namun, meskipun Fang Yuan melihat kelemahan ini, itu tidak berguna. Menara pengawas surga juga berada di dalam pengadilan surgawi, Fang Yuan harus berusaha keras untuk menghancurkan Gu Takdir, jadi ia tidak dapat melewati pengadilan surgawi atau Duke Long saat ini.